Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatira Hani Hasbullah dari jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, hari ini saya akan memaparkan sebuah materi yang dimana bertemakan tentang mitigasi bencana. Nah, penasaran dengan materi ini? Yuk simak materinya. Nah, yang pertama yaitu pengertian mitigasi. Nah, apa sih itu mitigasi? Mitigasi itu merupakan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana. Nah, bencana yang dimaksudkan di sini seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menurut pasal 1 ayat 6 tentang peraturan pemerintahan nomor 21 tahun 2008 yang dimana membahas tentang penanggulangan bencana. Nah, mitigasi di sini diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik itu lewat dari pembangunan fisik ataupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Nah, adapun integrasi ayat yang berkaitan dengan mitigasi bencana ini dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Nah, dimana artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan dirimu sendiri itu semuanya telah ditulis di dalam kitab, yang dimana kitabnya ini merupakan Lauhul Mahfuz sebelum itu semua diwujudkan. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hadid ayat 22. Nah, selanjutnya tujuan mitigasi. Apa sih tujuan mitigasi? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi resiko dari suatu bencana. Nah, yang kedua yaitu untuk mengurangi kerusakan alam. Yang ketiga itu untuk mengurangi kerugian ekonomi, dan yang keempat yaitu untuk mengurangi resiko cedera dan kematian pada masyarakat. Nah, selanjutnya jenis-jenis mitigasi bencana. Jenis-jenis mitigasi bencana ini terbagi atas dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Nah, mitigasi struktural di sini merupakan upaya untuk meningkatkan kerentanan suatu wilayah, menurunkan kerentanan suatu wilayah terhadap suatu bencana dengan membangun fasilitas rawan bencana. Nah, sedangkan untuk mitigasi non struktural di sini merupakan upaya mitigasi dengan membangun prasarana fisik yang dimana pembentukan peraturan oleh pemerintah dan masih banyak lagi. Selanjutnya contoh dari mitigasi bencana. Nah, yang pertama yaitu pemetaan daerah rawan bencana, misalnya seperti longsor dan banjir. Yang kedua yaitu pemetaan dampak bencana letusan gunung berapi, contohnya seperti hujan abu. Selanjutnya yang ketiga itu melakukan reboisasi atau penghijauan, dan yang keempat yaitu pembangunan rumah, kantor, dan prasarana fisik lainnya yang tahan terhadap gempa. Nah, adapun jurnal yang saya akan paparkan pada hari ini yang dimana berjudul tentang kajian bentuk mitigasi bencana longsor dan tingkat penerimaan oleh masyarakat lokal, yang dimana jurnal ini ditulis oleh Heru Setiawan dari Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, penerbit ISSN 2337-7771 ISSN 2337-792 dalam volume 4 nomor 1. Nah, lokasi penelitian dalam jurnal ini yaitu berada
di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Tawangmangu ini terletak di lereng Gunung Lawu dengan sebahagian daerahnya berlereng curam dengan tingkat kelerengannya itu sebesar 35%. Nah, metode penelitian pada jurnal ini yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling dengan unit analisis yang dilakukan adalah rumah tangga. Nah, pengambilan sampel ini dilakukan di 4 dusun yang yaitu di Desa Tengklik dan Desa Tawangmangu. Nah, di Desa Tengklik itu ada dusun Plalar, Guyon, Sodong, dan Salere. Dan untuk di dusun Desa Tamawangu yaitu terdapat dusun Ngelek Doksari, yang dimana di kedua desa ini sering terjadi bencana longsor yang sangat besar. Nah, hasil penelitian pada jurnal ini yang pertama di karakteristik responden, yaitu jumlah respons secara keseluruhan adalah 93 orang. Nah, yang terdiri dari atas 69% laki-laki dan 31% perempuan. Nah, umur responden berkisar antara 23 tahun sampai 82 tahun. Nah, 40% dari responden berumur antara 23 sampai 39 tahun, 45% berumur 40 tahun sampai 59 tahun, dan 13%-nya itu responden berumur lebih dari 60 tahun. Selanjutnya yaitu program mitigasi longsor. Nah, program mitigasi longsor sini terbagi atas 2, yaitu mitigasi secara non struktural dan mitigasi secara struktural. Nah, mitigasi secara non struktural di sini terbagi atas 3, yaitu yang pertama melakukan diseminasi tentang bencana tanah longsor dengan media poster ataupun film. Nah, yang kedua yaitu melakukan simulasi bencana dengan melibatkan stakeholder lain yang terlibat dalam kegiatan kebencanaan seperti TNI, polisi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu melakukan pemetaan secara sederhana dan identifikasi terhadap masyarakat dan rumah yang termasuk dalam tingkat kerawanan yang tinggi. Selanjutnya ada mitigasi secara struktural terbagi atas 4 bagian, yaitu pembangunan sistem peningkatan dini bencana longsor atau EWS. Yang kedua yaitu membangun jalan dengan konstruksi beton, brojong kawat, membangun saluran air dan memperkuat lereng di sisi kanan kiri jalan dengan material beton. Yang ketiga itu pembangunan pos kesehatan di lokasi rawan longsor, dan yang terakhir yaitu membangun tempat-tempat evakuasi. Nah, selanjutnya pada hasil penelitian pada tingkat penerimaan masyarakat, yang dimana berdasarkan hasil perhitungan terhadap akumulasi jawaban responden, diketahui bahwa nilai minimum yang didapat adalah 27, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu 55 dan rata-ratanya yaitu 44. Nah, nilai yang didapatkan dari hasil perhitungan selanjutnya dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Nah, yang dimana itu pada tingkatan rendah mempunyai nilai 27 sampai 34, tingkat sedang mempunyai nilai 35 sampai 45, dan tingkat tinggi mempunyai nilai 46 sampai 55. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.